Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Welcome back to my channel, Rizal Dia Fakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, welcome back to my channel, Rizal Dia Fakri. Jadi di video kali ini, saat ini saya tidak bisa seperti biasanya konsisten dalam konten mewawancarai cewek yang gak kenal yang berada di sekitaran saya. Jadi pada sore kali ini saya entah apa dan kenapa tiba-tiba hari ini adalah hari-hari yang mengecewakan bagi saya. Bahkan bukan hari ini, hari-hari sebelumnya ataupun di hari-hari yang akan mendatang. Insya Allah sih hari-hari yang akan mendatang kali ini konten saya, channel saya di channel YouTube Rizal Dia Fakri. Dulu saya pada awal nge-YouTube kurang lebih belum dapat 1 tahun ini. Dan pada saat saya mengawali karir di dunia YouTube, di dunia kreator YouTube, itu pun saya tidak bisa pede seperti yang sebelum-sebelumnya. Dulu pun saya menghadap kamera pun serasa malu, apalagi ngelihat suara-suara saya yang kayak begini. Tetapi dengan tekad saya, dengan keberanian saya, dengan percaya diri saya pasti akan bisa dalam bakat ini ataupun mengawali sukses dari YouTube ini. Saya yakin pasti suatu saat saya pasti bakalan sukses nge-YouTube ini. Dulu pada saat awal-awal konten, saya membuat konten mukbang, yaitu makan sebanyak-banyaknya. Emang sih, saya meskipun badan segini itu makannya sangat banyak ya. Terus saya pikir-pikir lagi, dan ternyata penontonnya pun sedikit gitu. Lalu saya akan memikir lagi, akhirnya menemukan ada suatu kreator YouTube yaitu Adi Anak Desa. Adi Anak Desa itu seorang anak desa yang nge-YouTube. Dia itu kontennya daily life, kegiatan sehari-hari. Itu pun yang ngeliat pun sangat lumayan banyak sih, lumayan rame, hampir 1000 lebih lah, 2000 hampir lebih. Nah, dari situ saya belajar, saya mencoba untuk membuat konten daily life seperti itu, tetapi di dunia kota, karena saya ini tinggalnya di kota Surabaya ya. Dan pada hari ini, detik ini pun juga masih pancet dan masih tidak berkembang. Penontonnya ya segitu-gitu aja. Lalu saya mencoba memikirkan lagi, introspeksi diri lagi. Ternyata saya menemukan konten mewawancarai cewek yang gak kenal yang berada di sekitaran saya. Dan alhasil ya, dalam video tersebut itu lumayan banyak sih, lumayan banyak yang nonton, 100 lebih lah. Itu pun saya sangat bahagia dan sangat bangga. Nah, jika konten yang mewawancarai cewek yang gak kenal yang berada di sekitaran saya ini, itu pun pasti harus ada kameranya. Sebelumnya saya mengawali dengan memakai modal kamera, ngevlog sendiri, membuat video sendiri, konten sendiri. Itu pun pakai kamera ya. Nah, kalau gak pakai kamera ya terus pakai apa ngevlog? Pakai HP pun juga bisa, tetapi ini saya masih pakai HP ya. Ini sih rencananya sih habis setelah itu ya, setelah membuat konten itu, ternyata ada seorang teman saya membicarakan kepada dia, mengobrol, komunikasi.
Dia pun akhirnya aku tawari untuk menjadi kameramen saya, dan dia pun mau. Pada saat itu dia masih belum bekerja, belum mendapatkan pekerjaan juga ya, dan dia pun malu, maksud saya, dan dia pun mau mengikuti kamera saya, menjadi kameramen saya, dan saya yang menjadi seorang aktornya. Dia pun mau. Dalam jangka waktu sekitar kurang lebih gak sampai 2 minggu, akhirnya dia pun ada kesibukan lain dan tidak bisa meneruskan dengan saya. Dan dari situlah saya berpikir lagi, berintrospeksi diri lagi, membuat konten-konten apa gini. Lalu saya memikirkan sesuai hobi saya, karena dalam waktu panjang ataupun dalam waktu pendek ini saya akan mengubah channel saya menjadi motovlog untuk saat ini dan seterusnya. Jika kalian yang biasanya menonton videoku mewawancarai cewek yang gak kenal, ataupun yang biasa kalian menonton video saya yang nanya-nanya ke cewek yang gak kenal itu, jika kalian suka dengan video itu, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Saya pun akan siap untuk membikinkan konten tersebut. Itu pun jika kalian senang ataupun jika kalian suka dengan konten yang apa saya lakukan di video sebelumnya. Jika kalian suka dengan video itu, silahkan tulis ke kolom komentar. Saya pasti akan bisa membuat konten seperti itu, tetapi tidak seperti hari-hari sebelumnya. Karena di hari-hari sebelumnya itu kameramenku hampir setiap hari dulu bisa sama saya, dan dalam jangka waktu 2 minggu akhirnya dia pun udah ada kesibukan lain, udah mementingkan yang lebih penting daripada saya. Saya pun bisa membuat konten seperti itu lagi, tetapi dalam jangka waktu entah itu beberapa bulan sekali pun saya bisa, ketika ada kameramen saya yang mood gitu ya. Kalau kameramen saya yang dulu udah pasti nggak bisa nge-vlog sama aku, membuat konten sama aku, udah pasti nggak bisa dia. Kemungkinan emang susah sih cari kameramen yang setia gitu, mulai dari 0 subscriber hingga sampai berapa ribu ataupun berapa juta gitu. Emang susah sih cari kameramen yang setia, teman yang setia, yang menemani dari 0 itu. Emang saya rasakan saat ini itu sangat-sangat susah sekali ya. Jadi penghalang saya saat ini penghalangku adalah Pak kameramen ya. Percuma kalau saya membuat konten mewawancarai cewek, kalau gak ada kameranya, terus hasil videonya pastikan hasil videonya itu jelek kan. Nah, jika saya ngevlog sendiri mewawancarai cewek, terus saya yang akan diperlihatkan itu bukan saya, tetapi si cewek tersebut, pastinya dia malu. Dalam pikiran saya begitu. Nah, terus ada kameramen saya itu, alhamdulillah udah ada keringanan gitu loh, bisa apa ya, pokoknya dia bisa membantu saya gitu. Akhirnya dia bisa, jadi viewnya ya gimana ya, kelihatan jelas gitu loh. Antara yang si nanya saya sama yang si penjawab itu kelihatan enak, jelas gitu. Tetapi itu semua udah berakhir, dan kali ini kameramen saya nggak bisa bergabung lagi bersama saya. Entah apa dan kenapa, saya nggak paham maksudnya. Saya sih paham, mengetahui kondisinya dia seperti apa, udah paham. Cuman emang sih cari kameramen yang setia itu sangat-sangat susah sekali. Ini pun saya masih mencari-cari. Tetapi jika kalian suka dengan video saya yang mewawancarai cewek, silahkan tulis saja ya di kolom komentar. Saya pasti akan bisa membuat konten tersebut jika kalian suka loh ya. Kalau kalian nggak suka ya nggak apa-apa,
Kalau suka alhamdulillah, kalau nggak suka ya nggak kenapa-kenapa lah. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan membuat konten motovlog ya. Jadi emang sih mulai dulu saya ingin membuat konten motovlog, cuman penghalangnya itu ketika apa ya, kalau motovlog itu enak sih, saya hobi motovlog itu, ngerekam sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri. Kalau membuat konten seperti mewawancarai cewek itu kan pasti ada kameramennya gitu ya. Mewawancarai cewek itu kameramen saya udah itu toh, nggak pakai ngedit, nggak pakai apa, urusan ngedit, urusan ngupload itu pun serahkan pada saya saja gitu. Saya butuh kameramen saja gitu. Itu pun kalau kalian suka loh ya, kalau suka video saya yang mewawancarai cewek. Kalau kalian nggak suka ya nggak apa-apa. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan membuat konten motovlog ya. Tetapi ingat ya, jangan lupa, jangan sampai ya, kalian semoga saja saya bisa menghibur kalian, entah itu ada kejadian apa kalau di jalan. Dalam waktu dekat ini insya Allah lah, kurang lebih berapa minggu saya pasti akan membuat motovlog. Tapi ini masih OTW, masih proses ya, masih memikirkan lagi, mengintrospeksi diri saya lagi. Emang saya sih, kalau menurut saya sendiri sih, emang saya hobi dalam udah hobi dalam motovlog ini. Udah mulai awal dulu nge-YouTube gitu. Yang saya pikirkan ketika motovlog itu ya, ngerekam sendiri, ngedit sendiri, ngupload pun itu pun terserah saya. Jadi kan enak kan, gak ada beban, gak ada kerepotan. Jika membuat konten seperti mewawancarai cewek itu pasti dalam diri saya sih terlalu merepotkan kameramen saya. Dalam diri saya ya, itu sangat, saya sih paling gak suka ketika merepotkan orang lain ataupun mengganggu waktu luangnya orang lain. Saya paling gak suka gitu. Jadi ya seenak-enak saya sendiri, ngevlog sendiri, ngedit sendiri, ngupload ya urusan saya sendiri gitu. Cuman kalau membuat konten kayak gitu pasti ada kameramennya. Nah, kameramen itu menurut saya sih paling apa ya, enak sih, hasilnya itu enak, bagus. Cuman terlalu merepotkan dirinya gitu. Saya enggak. Tetapi tergantung dari dia sih. Kalau dia ikhlas ataupun kalau dia suka, mau ya mau aja saya suka. Tetapi jika dia yang nggak mau ataupun dia yang nggak hobi dalam berkameramen, dulu sih kameramen saya nggak hobi dalam kameramen, saya ajari gini caranya harus sekitar berapa meter gitu sama si penonton, sama si yang dibikin konten gitu, saya ajari gitu. Mungkin karena dia ya ada kesibukan lain lah daripada saya, mementingkan yang lebih penting daripada saya. Oke, kalau gitu gak apa-apa. So buat kalian semuanya yang suka video saya, semoga saja di video berikut ini saya pasti akan membuat yang video-video yang lebih bagus lagi daripada video-video sebelumnya. Oke, semoga saja di konten motovlog di hari berikutnya ini semoga saja bisa sukses. Selalu ikuti dan selalu dukung saya. Terima kasih supportnya, terima kasih dukungannya buat kalian semuanya yang sudah menonton video-video saya ketika mewawancarai cewek. Itu banyak yang support, banyak yang mendukung. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Oke, saya bakalan di video berikutnya akan membuat konten motovlog. Dan motovlog ini udah kretek dari hati saya sendiri, udah mempunyai keinginan dari hati saya sendiri. Dan semoga saja kalian ikuti ya. Dalam waktu dekat ini, entah kurang beberapa minggu, saya pasti akan membuat konten motovlog. Dan semoga di konten motovlog berikut ini
hasilnya lebih bagus dan bisa menghibur kalian semuanya dalam informasi yang berada di luar sini ya. Jadi kali ini saya ini sedang berada di samping jembatan Suramadu ya. Di samping jembatan Suramadu ini saya. Ini pun saya nggak pakai kameramen, tetapi ini saya memakai Gorilla Pod ya di sini. Nah, ini adalah Suramadu, jembatan Suramadu samping saya. Dan ini pun tanah kosong. Dan di tanah kosong ini biasanya dibuat pakai untuk belajar mobil, belajar sepeda motor di sini ya. Oke, selalu ikuti saya ya. Semoga kalian senang dengan mengubah konten saya yang lebih baru lagi di dunia motovlog. Dan jika kalian suka dengan dunia wawancara cewek, silahkan tulis ke kolom komentar. Jika kalian suka, saya akan pasti membuatnya, entah itu tidak setiap hari, entah itu beberapa bulan sekali ataupun beberapa minggu sekali. Soalnya penghalang saya adalah kameramennya ya. Ketika ada temanku yang dari luar kota itu ada di Surabaya, saya pasti akan membuat konten seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat kalian semuanya. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk bantu share, like, terutama subscribe. Oke, terima kasih dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.